Halo, assalamualaikum teman-teman sahabat Fitri, ketemu lagi di channel YouTube aku FA Fitri Astuti Channel ataupun di Facebook aku Fahri Galang Alinski Fitri. Gimana teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan hari ini dikasih kesehatan selalu, yang sakit diberi kesehatan kembali, dicukupi dengan rezeki yang halal tanpa harus memiliki hutang dan tanpa harus membutuhkan yang haram. Amin amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman, gak kerasa ya, aku udah 3 minggu nggak nge-YouTube, nggak buat video, hampir 3 minggu, karena aku sebelum aku upload video terakhir aku kan emang harus itu video terakhir aku ya masih di Hong Kong. Aku itu harus loihang gitu kan. Bukan harus sih, emang kita udah rencana jalan-jalan ke luar negeri. Kita jalan-jalan ke Malaysia, aku sama bos family gitu, sekeluarga gitu. Dede singsang sama anaknya gitu. Kita loihang ke Malaysia gitu teman-teman, semuanya udah di prepare teman-teman. Aku udah kepengen buat video gimana perjalanan aku dari mulai naik pesawat. Maksudnya share-share aja gitu kan, mulai dari pesawat sampai ke Malaysia. Aku udah pokoknya aku udah prepare buat video, dan kartu-kartu aku juga bisa digunain karena bos aku udah bos aku itu udah bawa kartu yang bisa digunain di luar Hong Kong teman-teman. Aku udah bikin video seperjalanan aku selama dari Hong Kong ke Malaysia teman-teman. Dan setelah aku udah nyampe di Malaysia, aku udah nyampe itu jam 6 sorean kurang lebih. Sampai hotel itu kita kan taruh bareng-bareng dulu sebelum kita makan malam. Nggak mungkin dong kita taruh bawa ngeret-ngeret koper gitu kan ke restoran gitu, dengan koper yang besar-besar, 3 koper gitu kan. Jadi kita kita masuk hotelnya dulu. Hotelnya itu Face Ho Face Style, iya hotelnya itu Face Style. Aku taruh barang-barangku dulu, terus kita OTW makan malam. Aku itu pakai tas itu simple banget teman-teman, yang cuma dijeplek doang tanpa ada sleting. Pokoknya itu pakai tasnya menurut aku bagus, simple, tapi ternyata nggak aman teman-teman. Kita belajar itu cari tas itu murah nggak apa-apa asalkan aman teman-teman. Jadi ceritanya teman-teman, aku kehilangan handphone gini teman-teman ceritanya ya. Jadi ceritanya itu udah taruh barang, aku pengen pakai tas yang simple gitu. Aku juga bawa tas ransel, koper, sama tas yang simple buat berhenti jalan-jalan gitu teman-teman. Terus aku udah feeling setengah-setengah gitu, aku pakai tas ransel nggak ya? Oh ya, cuman makan malam doang, kita kan udah capek, cuman makan malam doang, balik lagi ke hotel tidur. Jadi jalan-jalannya di besoknya pagi hari gitu kan. Terus aku cuman pakai tas yang jeplekan gitu, yang nyelampeng gitu teman-teman. Terus handphoneku kan juga ada yang berbentuk tas gitu ke teman-teman. Aku pakai tali nggak ya, udah feeling gitu teman-teman, setengah-setengah. Terus aku feeling udahlah, jadi satu aja sama dompet. Aku juga kan udah punya duit ringgit Malaysia gitu, aku jadi satu aja teman-teman. Terus setelah kita jalan-jalan ke mall gitu kan teman-teman, kita jalan-jalan, kita cuman jalan-jalan dikit sih, cari restoran, kita makan malam. Terus aku yang namanya jaga anak itu kan, anak aku kan pengen yang namanya main-main, biasalah game-game gitu kan, yang ambil-ambil boneka. Terus aku buat video di situ, kita mainan basket gitu. Bos aku sama mbak aku mbak aku sama anaknya mainan basket. Aku sempet bikin video teman-teman. Udah itu kan udah malam, anak aku udah kecapean teman-teman. Kita jalan-jalannya juga pakai stroller teman-teman. Udah itu udah kecapean, anak aku minta gendong aku. Terus bos aku itu yang laki bawa strollernya. Terus bos aku ngomong kayak gini, udahlah kita pakai eskalator aja turun ke bawah gitu kan, kan udah selesai gitu, daripada kita jalan lagi nyari lift teman-teman. Ya udah, aku gendong, pasnya aku ke belakangin, terus aku gendong anak aku. Terus bos aku di depan kan, eskalator kan kayak gini kan, turun ke bawah durut gitu kan. Nah terus bos aku ini di depan aku jadi di atasnya gitu teman-teman. Aku kayak gini pakai tas lempangan, cuman jeplekan doang. Aku gendong anak aku yang udah ngantuk capek gitu. Terus udah itu di atasnya aku ini, di sini itu ada, aku tahu laki-laki pakai baju merah teman-teman. Aku cuman ngeliat segini doang ke teman-teman. Aku pikir ya, aku kan di sini di tengah-tengah gitu ya. Aku tuh pengen tuh ke sini teman-teman. Jadi kan kalau di Hong Kong itu kan, nggak tahu kalau di Hong Kong apa di daerah lainnya juga ya, kan bisa jalan gitu kan. Kita harus kasih jalan, siapa tahu ada orang yang pengen jalan gitu teman-teman. Tapi ini udah aku gendong, udah aku minggir, orangnya itu nggak jalan-jalan teman-teman. Feeling aku, oh mungkin yang namanya ada bos aku kan di sininya kan, mbokku sama bapakku, terus ada steward juga, mungkin
Ya udahlah, dia nunggu kali ya, nggak pengen jalan. Aku feelingnya gitu, tapi udah feeling kayak nggak enak gitu teman-teman. Udah turun eskalator iya turun eskalator gitu, terus aku udah feeling nggak enak gitu hati aku, tapi aku nggak kepikir dompet teman-teman, nggak kepikir tas aku. Aku gendong, terus bos aku ngomong kayak gini, "Kita beli minuman sama makanan buat besok kita breakfast sebelum kita keluar hotel," gitu kan. Kita ya beli-beli roti, makanan kecil gitu kan. Ya udah tuh, kita ke toko. Aku udah feeling nggak enak, anak aku juga di toko itu udah bangun teman-teman. Dia cuman ngantuk sebentar gitu, belum tidur tapi ngantuknya udah hilang. Terus dia udah milih-milih makanan gitu kan, aku turunin ke bawah. Aku udah feeling tapi aku nggak kepikiran ke dompet teman-teman, nggak kepikiran ke tas. Kok ada yang ada yang apa, ada yang kayak enteng gitu. Terus, udah tuh, udah selesai beli makanan, aku kan karena aku belum sempet ganti kartu gitu kan, cuman taruh barang, terus kita makan malam, jadi kartu Hongkong aku yang nggak bisa dipakai itu belum sempet diganti sama bapakku gitu kan. Terus udah jadinya aku jarang mainan handphone, paling cuman buat bikin video-video aja gitu kan. Waktu apa, terakhir itu yang di game, aku udah feeling kok apa, tas aku kok jadi enteng ya. Terus kita kan, ada yang dibeli lagi kan, kita belum beli minuman tapi makanannya udah. Kita ke 7-Eleven, di Malaysia itu kan ada 7-Eleven. Aku di depan itu, di depan nggak masuk ke dalam, mbak aku sama bapakku itu lagi ngantri. Aku kok udah feeling nggak enak banget, aku pengen nengokin tas, aku pengen nengokin handphone, ternyata handphoneku nggak ada teman-teman, handphoneku dicopet. Itu di hari itu, di malam pertama aku udah kecopetan handphone. Emang bener-bener di luar itu bener-bener rame kayak apa, kayak aku baca sih ada hari-hari di Bali gitu, di Bali apa gitu ya, itu orang aca-aca nehi-nehi, emang banyak banget orang aca-aca nehi-nehi. Aku juga nggak ngerti siapa yang nyolong dompet aku di mana. Terus, kata aku berpikir lagi kan, ditanyain tuh sama mbokku sama bapakku, "Ada nggak yang ngapit kamu? Ada nggak orang mencurigakan kayak gini-gini?" Aku pikir, "Enggak, terakhir mainan handphone di mana? Terakhir aku di game," gitu kan. "Kalian mainan basket, aku masih buat video." Terus udah itu, nggak tahu deh, aku lupa. Kayaknya sih aku udah masukin ke tas gitu kan. Terus ya udah aku nggak mainan handphone lagi, orang nggak ada internet kataku gitu kan. Terus ya udah tuh, eee dilacak sama bapakku itu ya, dari apa, Gmail aku, dia kan nyimpen, nggak kelacak gitu kan, nggak kelacak gitu kan, udah apa, nggak bisa lah, nggak bisa dilacak. Ya udah besoknya kita ke mall situ juga, terus ya udah tuh proses-proses ini itu yang nggak bisa diceritain sama, nggak boleh di-share ya, makanya ini itu. Udah akhirnya emang udah fix handphone aku itu ada yang nyuri teman-teman. Handphone aku udah nyuri. Hari ketiga udah itu dikabarin sama Pak D, situ, orangnya udah masuk gitu kan, tapi handphonenya udah nggak ada. Ya udah aku ikhlasin. Terus itu di hari pertama teman-teman aku udah kehilangan handphone, sedangkan aku di Malaysia itu 6 hari. Coba bayangin aku tanpa handphone. Terus, baiknya mbokku sama bapakku kan, anak aku kan dipegangin tablet itu, aku dikasih tablet teman-teman biar nggak boring, misalnya kita jalan-jalan gitu, aku ngeliat video. Jadi aku itu fotonya itu cuma nebeng-nebeng sama mbokku aja, bapakku gitu, foto-foto kayak gini itu mereka yang fotoin gitu pakai handphone mereka. Aku juga nggak apa, fotonya juga yang namanya di foto sama bos kan nggak yang namanya apa sih, yang nggak namanya yang full bergaya bebas kaku gitu kan. Aku kan malu jadi kaku gitu. Udah itu, apa, nyampe di nyampe di Hong Kong, ya udah aku dikasih lagi handphone sama bapakku, padahal aku udah banyak banget handphone dikasih sama mereka. Aku dikasih itu yang buat video itu, aku dikasih iPhone 7. Terus aku proses balik kartu lagi bisa dengan jerih payah mbokku, padahal mbokku itu sibuk kerja. Pas di hari liburnya dia proses ke Hanghao itu, ternyata kita harus ke, mmm, apa, ke customer-nya gitu, apa sih, yang Cina-Cina itu, terus ke Mongkok. Akhirnya balik kartu lama aku, cuman bayar $10 itu beli card itu, card baru tapi pakai kartu lama aku. Udah tuh akhirnya aktif semua, di setting-setting sama
bapakku semuanya balik, alhamdulillah, kayak N-bankingku balik gitu, udah alhamdulillah N-bankingku balik. TNJ-ku alhamdulillah syukurnya pas aku masuk ke sini itu masih bisa TNJ, terus aku ngambil duit kan sekarang kan TNJ kan udah bener-bener tutup teman-teman. TNJ itu udah almarhumah teman-teman di sini gitu kan, udah almarhum padahal aku udah maka jasa TNJ waktu awal aku di sini berarti udah 5 tahun lebih, 5 tahun setengah gitu kan, hampir 6 tahun aku udah pakai jasa TNJ, sekarang udah almarhum. Untungnya pas lagi almarhum aku balik ke sini itu belum almarhum, aku selesai proses, belum almarhum, aku ambil duit dan sekarang akhirnya almarhum beberapa hari kemudian, 2 atau 3 hari lah, terus almarhum. Udah nggak bisa dipakai, alhamdulillah duitku masih rezeki di TNJ gitu teman-teman. Jadi buat pembelajaran aja teman-teman, dimanapun kita berada, mau kita di yang kita pikir di sini itu aman teman-teman, selama ini aku pakai tas yang cuma jeplekan doang, nggak ada sletingnya gitu, aman teman-teman, ternyata di negara lain nggak aman teman-teman. Pokoknya enggak sih, bukan ngejat negara lain ya, dimanapun kita berada itu kita jangan teledor, jangan, pokoknya sistem hati-hati pun harus gitu teman-teman. Aku lebih pembelajaran aku mungkin itu udah iPhone aku udah bukan rezeki nih, kayak gini teman-teman. Ini mau aku buang teman-teman, tapi aku buat video klip, udah buat video tuh. Ini mau aku buang hubnya. Ini aku beli 3 tahun yang lalu iPhone 13 Pro Max teman-teman. Harganya aku kan baru di toko, aku belinya di Fortress, jadi bener-bener baru. Dan harganya teman-teman bisa dilihat tuh, $10.400 teman-teman. 20.800.000. Di zaman itu lagi marak-maraknya iPhone 13, ya udah bukan rezeki, emang itu juga apa, keteledoran aku, ya udah, yang penting sekarang dengan handphone yang ada dulu juga kameranya juga maksudnya ya lumayan bagus sih, emang aku kayak gini gitu kan. Ya dengan handphone yang ada dulu, misalnya kalau ada rezeki ya paling aku beli beli di Indonesia biar nggak ngejajanin, ya itulah, ngejajanin itu di bandara biar nggak ngejajanin orang bandara. Jadi mungkin aku belinya itu kalau ada rezeki, ada duit di Indonesia, ataupun aku belinya cuman kamera aja teman-teman. Aku pengen beli sebenarnya kamera yang buat ngevlog-ngevlog, kalau handphone cukup ini aja deh. Nggak tahu aku besok mau beli apa kalau di Indonesia aja. Aku kan sekitar masih setahun lagi sih aku pulang ke Indonesia gitu teman-teman. Pokoknya buat pembelajaran aja, aku share tentang kecerobohan aku, tentang nggak ketelitian aku, tentang keteledoran aku teman-teman. Pokoknya dimanapun kita berada itu kita harus yang namanya jangan ceroboh, jangan teledor, jangan yang namanya ngegampangin aman aman aman, ternyata nggak aman gitu teman. Dan pakai tas itu jangan yang bagus teman-teman, pakai tas itu jangan yang mahal teman-teman, yang buat bergaya, tapi pakai tas itu yang aman teman-teman. Aku itu menurut aku modelnya bagus, harganya juga lumayan, ternyata nggak aman teman-teman. Jadi ya udah, aku buat nge-share kayak gitu, nge-share pengalaman aku selama aku ke selama aku ke Malaysia teman-teman gitu. Jadi yang selama ini tanya, kok lama sih aku nggak buat video, karena aku nggak ada handphone teman-teman, aku baru buat video share-share ini lagi. Ya udah teman-teman, makasih yang udah selalu setia di channel YouTube aku, Eva Fitri Asli Channel, dan aku bakalan aktif lagi nge YouTube gitu teman-teman. Makasih teman-teman. Assalamualaikum.